Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita akan belajar matematika. Ini ya tentang bab baru. Kemarin kita sudah belajar menghitung luas bangun datar. Nah, kemarin kita sudah belajar beberapa bangun dan hari ini kita akan melanjutkan dan nanti saya akan sedikit ulas bangun yang sudah dijelaskan. Tapi karena teman-teman KPA-nya belum hadir di kelas, saya akan menginformasikan bahwa kelas sudah dimulai. Saya sudah menginfokan ke teman-teman bahwa kelas sudah dimulai. Kita tunggu dulu ya.
Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Kalau belum ada yang hadir teman-teman KPA-nya, kita lakukan single teaching ya. Oke, barusan tadi saya sudah menghubungin lagi, tapi karena belum ada konfirmasi, saya start kelasnya dulu ya. Nanti teman-teman KPA bisa play record untuk mengikuti ketertinggalannya. Tapi karena sinyal saya di sini merah, saya akan logout dulu untuk mereloadkan supaya sinyalnya bagus ya. Oke, ini masih loading kelasnya, tunggu sebentar. Oke, ini baru loading kelasnya, kita tunggu sebentar. Oke, tadi kata Mbak Yetinya ini ya, masih ada kegiatan dan Mbak Aisyahnya belum ada konfirmasi. Jadi saya langsung start kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 kita akan belajar matematika. Masih melanjutkan materi yang kemarin tentang menghitung luas bangun datar ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama supaya nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar dan dapat diterima dan dipahami dengan mudah. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai.
Kemarin kita sudah belajar untuk menghitung bangun datar, ada persegi panjang ya dan juga jajar genjang, tapi hari ini saya akan mengulasnya dari awal lagi karena kemarin sepertinya masih sedikit bingung ya, dan ini saya sudah membuat resume-nya. Jadi bangun datar di sini yang akan kita pelajari ada persegi, di sini ada persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, lingkaran ya, 1, 2, 3 dan segitiga. Nah, nanti kita akan pelajari satu-satu. Bangun yang pertama adalah persegi. Di sini teman-teman bisa lihat gambarnya. Ini adalah gambar persegi ya. Di sini di sebelahnya ini. Ciri-ciri dari persegi, 1, sisinya ada 4 ya. Sisinya ada 4, di sini teman-teman bisa lihat 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 sisi dengan sudut yang sama yaitu 90 derajat ya, ciri-cirinya 90 derajat. Nah, berarti sebelah sini juga 90 derajat, 90 derajat dan 90 derajat. Kenapa saya menggaris semua sisinya dengan satu garis seperti ini? Ini menunjukkan panjang sisi dari persegi itu sama. Seandainya sisi yang di sebelah ini, sisi panjangnya adalah 10 cm, maka sisi yang sebelah ini juga panjangnya 10 cm, sebelah ini juga 10 cm, dan yang terakhir ini juga 10 cm karena dia memiliki panjang sisi yang sama. Untuk menghitung luas dari persegi, rumusnya adalah sisi kali sisi. Jadi ini yang disebut dengan sisi. Jadi sisinya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sisinya ada 4. Untuk menghitung luasnya itu sisi kali sisi. Jadi di sini bisa dilihat seandainya di sini sisinya adalah panjangnya 10 cm, jadi luasnya adalah, karena sisi kali sisi, tadi sisinya diketahui 10, yaitu 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Contoh lagi, saya hapus panjang sisinya. Seandainya diketahui salah satu panjang sisinya di sini adalah 5 cm ya teman-teman ya. Secara otomatis panjang sisi yang lain itu juga 5 cm. 5 cm. Sebelah sini juga 5 cm. Sebelah sisi yang atas juga 5 cm. Berapa luasnya? Ingat ya, luasnya adalah sisi kali sisi. Diketahui panjang sisinya adalah 5 cm, jadi dimasukkan 5 kali 5 sama dengan 25 cm. Ingat, satuan untuk luas ada perseginya atau pangkat 2. Itu untuk luasnya. Nah, sekarang untuk kelilingnya, namanya keliling. Keliling adalah jumlah seluruh sisi. Tadi ya sudah saya singgung, sisi dari persegi itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Karena panjangnya ini sama, jadi untuk menghitung keliling persegi adalah 4 kali sisi. Jadi kalau diketahui di sini sisinya adalah 5, kita tinggal masukkan saja 4 kali sisinya 5 sama dengan 20. Ingat, untuk keliling tidak pakai persegi, 20 cm.
Nah, saya ganti lagi panjang sisinya. Seandainya saya punya panjang sisinya adalah 7 ya. Nah, otomatis di sini 7, di sini 7 dan di sini juga 7 ya, teman-teman ya. Luasnya, ingat luasnya adalah sisi kali sisi, berarti 7 kali 7. Kita pakai satuannya meter ya, seandainya ini meter. Berarti 49 meter persegi. Nah, untuk kelilingnya tadi rumusnya adalah 4 kali sisi. Sisinya panjangnya 7, jadi 4 kali 7 28 meter. Oke, itu untuk bangun persegi. Sekarang kita menuju bangun yang kedua, bangun datar yang kedua, yaitu persegi panjang. Berbeda dengan persegi panjang ya, dimana ukuran atau panjang bangun tersebut ya memiliki dua sisi yang berhadapan, yang saling berhadapan itu panjangnya sama. Nah, jadi sisi yang ini panjangnya sama dengan yang ini, dan sisi yang ini panjangnya dengan sisi yang ini. Sudutnya sama dengan persegi, yaitu 90 derajat ya. Setiap sudutnya ada 4, 90 derajat, 90 derajat dan 90 derajat. Di sini kita bisa lihat ya dari gambar. Oke, saya ganti warna. Nah, sisi yang ukurannya panjang ya, ukurannya yang panjang itu disebut dengan panjang ya. Kalau yang lebih pendek, berarti yang lebih pendek, maaf garisnya berkelok-kelok, sebentar saya garis lagi. Nah, sisi yang pendek ini ya teman-teman ya, sisi yang pendek ini adalah lebar. Jadi yang panjang ini panjang, nah yang pendek ini namanya lebar ya. Jadi seandainya sisi yang paling panjang ini diketahui panjangnya adalah 10 cm ya teman-teman ya, yang bawah. Nah, karena dua sisi ini berhadapan memiliki panjang yang sama, maka secara otomatis panjang sisi yang di atas ini juga 10 cm. Bagaimana dengan lebarnya? Maaf, lebar dia memiliki ukuran yang berbeda. Ya, jadi tidak boleh sama ambil 10, tidak boleh. Boleh ambil langsung 10 itu kalau persegi. Untuk persegi panjang, panjangnya berbeda. Kalau seandainya untuk lebar ini diketahui panjangnya adalah 7 cm, maka untuk sisi yang berhadapan ini panjangnya juga 7 cm. Oke. Jadi bisa diamati gambarnya teman-teman. Nah, untuk menghitung luas dari persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Ingat ya, panjang itu yang sisinya yang panjang ini. Ini panjang. Panjang dan lebarnya itu yang pendek. Ini adalah lebar. Jadi kita masukkan luas panjang kali lebar. Kalau di sini diketahui panjangnya 10, kita masukkan 10. Dan lebarnya adalah 7, kita masukkan 7. Hasilnya adalah 70 cm. Ingat kalau luas ada pangkat 2-nya, persegi. Oke. Nah, untuk kelilingnya dilihat di sini ya teman-teman ya. Rumusnya adalah 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Jadi kita masukkan 2 kali. Kenapa kok 2 kali? Karena dia memiliki dua sisi yang berhadapan yang ukurannya sama.
Ingat ya, keliling itu jumlah panjang semua sisi. Jadi kalau ini kita hitung manual, 10 ditambah 7, 10 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 7. Nah, untuk mempermudah menggunakan rumus 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar kurung tutup ya. Kita masukkan panjangnya tadi 10, lebarnya tadi 7, kita masukkan sama dengan 2, kita tulis lagi. Kenapa? Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. 10 tambah 7, 17. Ya. Sekarang kita hitung 2 kali 17 adalah 34 cm. Ini adalah kelilingnya. Oke, kita coba dengan ukuran yang lain ya. Saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu ukurannya. Oh, kelewatan. Oke. Di sini diketahui 5 meter. Dan di sini diketahui 2 meter. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Di sini persegi panjang, diketahui sisi yang panjang ini panjangnya adalah 5 meter dan sisi yang pendek itu adalah panjangnya 2 meter. Seperti kita tahu, sisi yang panjang ini adalah panjang, sisi yang pendek ini adalah lebar. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Luas sama dengan panjangnya tadi berapa teman-teman? 5 ya, 5 dikali lebarnya 2 ya. Ingat satuannya meter persegi, jangan lupa nanti dimasukkan. 5 dikali 2 adalah 10. Kita masukkan satuannya meter persegi ya. Oke. Nah, untuk kelilingnya kita tulis rumusnya tadi dulu. 2 ini pasti ya teman-teman ya, tidak akan berubah ya, dikali dalam kurung, jangan lupa panjangnya 5 ditambah lebarnya 2 kurung tutup sama dengan 2 dikali 5 ditambah 2, 7. 2 dikali 7 sama dengan 14 meter. Ingat ya, kalau keliling tidak pakai persegi, itu untuk persegi panjang. Nah, bangun yang ketiga ini adalah segitiga. Jadi ya teman-teman, namanya segitiga itu banyak sekali jenisnya. Di sini ada yang namanya segitiga siku-siku. Oke, saya akan mencoba menggambarkan segitiga siku-siku. Ternyata ini garisnya tidak. Ini tunggu sebentar ya. Sebentar, kursornya ini kurang pas. Saya hapus dulu. Saya kesulitan untuk menggambarnya. Nah, ini dia. Ini teman-teman namanya segitiga siku-siku. Kenapa dia disebut dengan segitiga siku-siku? Ciri-cirinya segitiga ini ya teman-teman ya, bisa dilihat dia memiliki salah satu sudutnya itu adalah 90 derajat. Oke. Salah satu sudutnya itu adalah 90 derajat. Jadi siku-siku ini adalah sudut siku-siku. Biasanya ditandai dengan seperti ini. Nah, sini bisa dilihat
Untuk mencari segitiga siku-siku, teman-teman ya, di sini ada garis yang tegak. Ini garis yang tegak yang ke atas ya. Saya pakai warna biru biar kelihatan. Oke, garis yang ke atas ini. Oke. Nah, ini untuk segitiga siku-siku namanya adalah tinggi. Ini adalah tingginya. Oke. Nah, sementara untuk garis lurus yang tidur ini ya, yang tidur yang di bawah, saya pertebal biar kelihatan. Nah, ini namanya alas. Alas. Oke. Jadi, dalam mencari segitiga siku-siku ya, sebagai contoh, ini saya punya gambar segitiga siku-siku. Anggap saja ini gambarnya simetris ya teman-teman ya. Jika sisi yang sebelah sini diketahui 10 cm dan sisi yang bawah diketahui 7 cm. Nah, untuk mencari luasnya itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke. Jadi kita masukkan dulu setengah. Alasnya tadi adalah yang bawah ya teman-teman ya, kita tulis 7. Dan tingginya yang tegak lurus ke atas kita tulis 10. Oke. Boleh teman-teman secara manual satu persatu atau pakai sistem coret ya. Kita setengah kali 7 kali 10 70 hasilnya adalah 70 dibagi 2 35 cm persegi. Ini untuk luas segitiga siku-siku. Caranya mencarinya adalah yang seperti ini. Jadi garis yang tegak itu sebagai tingginya dan garis yang tidur ini sebagai alasnya. Bagaimana kalau salah satu tinggi atau alasnya ini tidak diketahui? Nah, di sini teman-teman sebagai contoh, ini segitiga siku-siku. Nah, diketahui tingginya adalah 8 dan sisi yang miringnya ini adalah 12. Nah, ditanyakan luasnya. Nah, kita tahu ya teman-teman ya, rumus dari luasnya tadi adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke, setengah kali alas kali tinggi. Kita tahu yang tegak ke atas ini adalah tinggi dan yang garis bawah ini adalah alas. Tapi alasnya ini belum diketahui. Jadi sebelum kita mencari luas, kita harus mencari alasnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nah, di sini saya punya rumus. Jadi saya pakai alas sama dengan akar. Nah, di sini sisi yang miring. Sisi yang miring. Nih ya, kita bisa lihat di sini sisi yang miring. Ya, sisi yang miring panjangnya itu 12, kita masukkan 12 kuadrat ya, dikurangi sisi yang diketahui lainnya, tapi yang bukan miring ya, berarti yang tingginya di sini diketahui, berarti kita masukkan 8 kuadrat sama dengan
akar. Kita hitung. Sekali lagi ingat ya teman-teman ya, pengkuadratan 12 kuadrat itu sama dengan 12 dikali 12. Berapa hasilnya teman-teman? Oke, 12 dikali 12 adalah 144. Kita masukkan 144 di sini. Dikurangi. Nah, kita 8 kuadrat itu adalah 8 kali 8. Hasilnya adalah 64. Sama dengan 144 dikurangi 64, hasilnya adalah 80. Nah, 80 ini kita akar ya teman-teman ya, kita akar 80. Kita akar, hasilnya adalah 8,94427 dan seterusnya. Kita ambil 3 desimal di belakang koma, kemudian kita bulatkan. Karena ini masih koma, kita bulatkan. Ingat ya, dalam pembulatan koma, jika angka ini angka utama, saya langsung angka saja sebagai contoh. Saya ambil angka 7 ya, koma ya. Jika angka di belakang koma ini di bawah 5, itu berarti 1 2 3 4. Saya ambil 4. Nah, ini jika dibulatkan menjadi 7. Tetapi jika angka di belakang koma ini adalah di atas 5, berarti 5 6 7 8 9 ya. Saya pakai 8 ya, 7,8. Berarti jika dibulatkan ini menjadi angka 8. Oke, sebagai contoh lagi 2,3. Jika dibulatkan menjadi 2,6. Jika dibulatkan menjadi 3. Nah, sekarang kita ambil 2 digit saja, 8,9, berarti dibulatkan menjadi 9. Nah, jadi kita tahu panjang dari sisi alas ini adalah 9 cm. Kalau sudah tahu panjangnya adalah 9 cm, saya hapus papan tulisnya dulu. Sebentar, saya hapus papan tulisnya. Nah, sekarang kita masukkan ke luas segitiga tadi ya. Jadi setengah kali alas, tadi alasnya sudah kita cari, hasilnya adalah 9 dikali tinggi. Tingginya adalah yang tegak lurus ya, bukan yang miring. Bukan tingginya, tapi yang tegak lurus, berarti 8. Oke, sekarang kita kalikan setengah kali 9 kali 8, 9 kali 8 itu adalah 72. Nah, 72 dibagi 2, hasilnya adalah 36. Kita pakai satuannya cm persegi. Itu adalah hasilnya. Nah, ini untuk segitiga siku-siku. Nah, bagaimana kalau untuk segitiga sembarang atau sama kaki atau sama sisi? Nah,
Seperti apa sih segitiga sembarang sama kaki sama sisi? Saya akan gambarkan terlebih dahulu adalah segitiga sama kaki. Sebentar, saya tulis namanya dulu. Nah, namanya juga sama kaki. Berarti di sini diketahui panjang kakinya adalah sama. Ya. Jadi panjang sisi ini dan sisi yang ini adalah kaki segitiga, itu adalah sama. Nah, sisi yang di bawah ini ya teman-teman ya, ini namanya alas. Nah, ini adalah alasnya. Rumusnya sama. Di mana letak tingginya? Letak tingginya adalah di tengah ini. Jadi kita tarik garis lurus yang membagi dua segitiga. Nah, maaf ini garisnya sedikit tidak lurus. Nah, garis putus-putus yang di tengah ini yang dinamakan dengan tinggi. Nah, oke. Nah, rumus yang tadi ya teman-teman ya, yang contohnya sisi yang ditanyakan, ini kalau di seandainya contoh ini saya langsung ke soal saja. Nah, diketahui tingginya adalah 10 dan alasnya adalah 20, segitiga sama kaki. Luasnya adalah tadi ya setengah kali alasnya adalah 20, tingginya adalah 10. Jadi kita masukkan setengah, 20 kali 10 adalah 200, setengah kali 200 adalah 100. Maaf, ini nolnya kelebihan. 200 cm tidak terlihat, ketabrak lagi. Setengah kali 200 adalah 100 cm persegi. Sebagai contohnya. Nah, bagaimana jika tingginya ini tidak diketahui? Nah, tadi ya contoh kalau tingginya tidak diketahui. Nah, ini diketahui alasnya ini 20, berarti alasnya adalah yang garis ini 20. Nah, sisi miring kakinya ini adalah saya pakai 12 ya, 12. Nah, ditanyakan luasnya, sementara teman-teman tahu ya, luas dari segitiga itu adalah setengah kali tinggi kali alas, dan ini adalah tingginya, dan tingginya masih belum diketahui. Oh, ini Mbak Yeti baru masuk. Time-nya tinggal 15 menit lagi. Saya sapa dulu, malam juga Mbak Yeti. Apa kabar Mbak? Hari ini sehat? Sehat Mbak? Untuk suara saya sama tampilannya di sana kelihatan Mbak? Oke. Ini mungkin agak sedikit bingung ya, saya ulas sedikit kalau gitu. Nah, jadi saya mengajak teman-teman untuk belajar menghitung luas segitiga. Nah, segitiga itu jenisnya ada banyak. Yang pertama itu segitiga sama kaki,
segitiga sama sisi, segitiga sembarang, dan segitiga siku-siku. Di sini ini di gambar saya punya contoh dari segitiga siku-siku. Kenapa disebut dengan segitiga siku-siku? Karena salah satu sudutnya itu membentuk sudut siku atau 90 derajat. Nah, dari sudut siku-siku, maksudnya dari segitiga siku-siku, bagian yang tegak ke atas ya, sisi yang tegak ke atas ini namanya tinggi. Ya, Mbak Yati ya. Nah, garis yang tidur di bawah ini ya, yang saya urek-urek ini. Nah, ini namanya alas. Oke, silakan dipahami. Garis yang tegak ke atas namanya tinggi. Garis yang tidur ini namanya alas. Nah, untuk mencari luas segitiga siku-siku, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya, ini saya punya gambar segitiga. Ini adalah tingginya dan ini adalah alasnya. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus. Setengah, alasnya ini 7 dan tingginya 10 ya. Setengah kali 7 kali 10 adalah 70 sama dengan 35. Bagaimana Mbak Yeti, bisa diterima? Untuk luasnya dulu bisa diterima? Apa masih bingung? Apa mau saya kasih? Oh, belum. Nah, kalau gitu saya kasih contoh lagi, satu lagi ya. Nah, ini nih gambar kalau seperti yang saya buat Mbak Yeti. Ini sudutnya itu siku. Jadi sudutnya membentuk, tahu sudut siku ya Mbak ya? Bentuknya sudutnya itu 90 derajat ya. Kotak bagus seperti itu. Kalau ya. Nah, ini namanya segitiga siku-siku. Jika ada segitiga yang ada tandanya seperti ini, nah, ini namanya segitiga siku-siku. Nah, sisi yang ke atas ini Mbak, sisi yang tegak ke atas ini garisnya agak menceng sedikit. Oke, ini namanya tinggi. Dari segitiga namanya tinggi. Saya simbolkan dengan T ya. Nah, sementara sisi yang tidur ini namanya alas. Sampai sini bisa dipahami Mbak? Bisa dipahami dulu? Oke. Nah, luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke. Kalau sudah bisa dia Mbak dipahami ya. Nah, sekarang alas dan tingginya saya ganti dengan angka. Di sini saya punya 8, di sini saya punya 10. Oke. Nah, untuk mencari luasnya tinggal dimasukkan setengah. Nah, dari tadi kan sudah bisa dipahami alasnya berapa Mbak di sini. Dari gambar, alas segitiganya berapa panjangnya? Alas segitiganya. Yang 8 apa yang 10 nih? Oke, good, 10. Berarti secara otomatis yang 8 ini adalah tingginya ya. Sekarang kita tulis setengah. 10 dikali 8 itu adalah 80. Nah, oke. Hasilnya adalah 40. Kita pakai satuannya cm ya. Berarti cm persegi. Bagaimana Mbak Yeti? Bingung? Apa bisa dipahami? Halo Mbak Yeti?
40 itu dari ini. Kan ini setengah dikali 10 kali 8 itu adalah 80. Nah, setengah dikali 80 itu adalah 40. Ya, setengah seperti ini ya, setengah kali 80 itu kalau itu sama dengan 80 dibagi 2 sama dengan 40. Bisa dipahami, Mbak? Bisa? Oke. Nah, ini kalau alas sama tingginya sudah diketahui. Bagaimana kalau alas dan tingginya salah satunya belum diketahui? Saya kasih gambar contohnya di sini ya. Sebentar, saya gambar dulu. Ini diketahui 7, ini diketahui 10. Nah, di sini. Oke, Mbak Yeti, silahkan diperhatikan gambarnya. Ini saya punya segitiga siku-siku. Sisi yang ke atas, ini panjangnya 7, ya. Dan ada sisi miring panjangnya 10. Tadi seperti kita ketahui, yang tinggi yang tegak ke atas ini namanya tinggi, yang di bawah ini namanya alas, ya. Sementara luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke. Setengah ini sudah pasti ya, Mbak ya, tidak bisa dirubah ya. Di sini alasnya apa sudah diketahui angkanya berapa, Mbak? Alasnya sudah tahu belum? Belum. Alasnya belum tahu. Tingginya sudah tahu 7. Nah, kalau salah satu alas atau tinggi ya, alas atau tinggi belum diketahui ya, Mbak ya. Kalau alas atau tinggi belum diketahui, jadi kita harus mencari panjang alas ini dulu. Ya, kita harus cari tahu. Nah, ini kan untuk mencari alas atau tinggi ya. Saya tulis dulu. Nah, ini untuk mencari alas atau tinggi. Karena ini bisa untuk mencari alas dan tinggi, saya pakai simbolnya X. X saja ya. Jadi X ini bisa alas, bisa tinggi. Sampai sini dulu bisa dipahami, Mbak? Nah, selanjutnya untuk mencari salah satunya ini akar, oke, di akar sisi miring. Nah, sisi miring. Ya, sisi miring. Kita masukkan sisi miring 10 kuadrat. Oke, dikurangi. Tadi kan kebetulan yang ditanya alas, yang diketahui tinggi, berarti tingginya kita masukkan 7 kuadrat. Oke. Sampai sini bagaimana, Mbak? Bisa dipahami? Saya extend kelasnya 15 menit supaya ini. Nah, kalau seandainya yang ditanyakan tinggi ya, Mbak ya, berarti seandainya tingginya yang ditanyakan berarti yang dimasukkan di sini itu adalah yang alasnya. Tapi yang perlu diingat, yang di depan, maksudnya yang di sini, ini adalah sisi miring. Ya. Sisi yang miring. Tidak boleh sisi yang lurus ya, Mbak ya, miring. Kalau sisi yang lurus nanti salah hasilnya, berbeda. Yang di depan ini harus sisi
yang miring. Ini sisi yang miring. Ya. Oke. Nah, setelah ini kita masukkan, kita akar lagi 10 pangkat 2. Ingat ya, kalau pangkat 2 itu 10, pangkat 2 itu sama dengan 10 kali 10. Berapa Mbak? 10 pangkat 2 hasilnya? 10 pangkat 2 berapa Mbak hasilnya? 10 pangkat 2 itu sama dengan 10 kali 10. Ini mungkin sinyalnya ya yang kurang bagus, coba saya logout sebentar. Oke, ini Mbak Yati sudah menjawab, ternyata 100 tapi kelasnya masih loading, tunggu sebentar. Oke. Oke, good Mbak Yati. Sudah menjawab 100 ya. Oke, 100. Saya tulis 100. 100 dikurangi 7 kuadrat. 7 kuadrat itu sama dengan 7 kali 7. Ini perlu diingat-ingat ya Mbak ya. 7 kuadrat sama dengan 7 kali 2 itu salah. Yang benar adalah 7 kali 7. Berapa Mbak hasilnya? Tujuh kali 7 Mbak? 49. Oke, good. Nah, sekarang kita kurangi. 100 dikurangi 49. Silakan dihitung Mbak, boleh? Berapa hasilnya 100 dikurangi 49? Good. 51. Nah, 51 ini kita akar. Hasilnya boleh, mungkin kalau Mbak Yati megang kalkulator boleh dicoba akar dari 51. 7,1414 dan seterusnya. Tadi sudah saya jelaskan, jika angka di belakang koma di bawah 5 ya, sebagai contoh 2,3, berarti pembulatannya adalah cukup angka yang depannya saja 2. Kalau angkanya di atas 5, sebagai contoh 5 atau 6 ya, 2,5, berarti kita bulatkan ke 3. 3,2. Karena 2 di bawah 5, angka yang di belakang koma ini ya, yang dilihat itu dia tetap 3. Oke. Nah, 3,7. Nah, 7 itu karena di atas 5, berarti kita bulatkan ke angka selanjutnya, yaitu 4. 7,14 ini Mbak, itu didapat dari akar 51. Akar 51. Hasilnya adalah 7,14. Bagaimana Mbak Yati? Mungkin Mbak Yati kalau ada kalkulator boleh dihitung akar dari 51. Bagaimana ya? Gini, angka akar ya, kebetulan ini angkanya itu tidak ini ya, tidak bulat. Contohnya seperti ini. Akar Nah, jika ada pengakaran ya, di sini tidak dilihatkan angkanya, itu otomatis dia adalah akar pangkat 2.
Maksudnya di sini teman-teman harus mencari dua angka yang sama ya, yang hasilnya adalah 100, itu adalah 10 kali 10. Berarti akar pangkat 2 dari 100 adalah 10. Saya buka papan tulis baru lagi. Contoh lagi. Tadi teman-teman lihat 7 pangkat 2 ya, itu sama dengan 49 ya. Oke Mbak, 7 pangkat 2 sama dengan 49. Ini kan artinya 7 pangkat 2 itu adalah 7 kali 7 ya. Oke. Oke Mbak. Nah, di sini 49 jika diakar ya. Oke. Itu adalah 7. Bagaimana Mbak Yeti? Agak sedikit mubeng apa mudeng Mbak Yeti? Contoh lagi, 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Itu kan 10 kali 10. Oh, pakai bahasa Jawa. Mudengnya bahasa Jawa ya. Nah, sebentar. Ini 10 pangkat 2 itu adalah 10 kali 10. Hasilnya adalah 100. Ya kan? Oke, Mbak Yeti ini dulu. 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 hasilnya 100. Oke, ini bisa dipahami Mbak, yang ini dulu. Sampai sini dulu bisa dipahami. Yang 10 pangkat 2. Nah, 100 ini Mbak, 100 ini jika diakar, maksudnya diakar di sini hitung kan nggak ada angkanya, otomatis 2 di sini tuh ya. Karena kalau akar pangkat 2 itu tidak ditulis, jadi langsung diakar. 100 diakar, itu maksudnya kita mencari angka ya. Jika dikalikan dengan angka tersebut, hasilnya adalah 100. Berarti seret dikali seret. Nah, angka yang di sini dengan yang di sini itu harus sama, yang hasilnya adalah 100. Berapa Mbak? Angka yang sama jika dikalikan hasilnya 100. Angka yang sama jika dikalikan hasilnya 100 berapa Mbak? Berapa dikali berapa yang angkanya sama hasilnya 100? Halo Mbak Yeti. Nih kita bisa lihat di sini. 10 dengan 10. Hasilnya 100 kan? Halo Mbak Yeti. 10 dengan 10. Ini hasilnya 100. Berarti ini adalah 10. Ini adalah 10. Ya. Jadi, akar dari 100 itu adalah 10. Bingung Mbak Yati? Masih bingung? Kita coba lagi ya. Yang ini susah. Enggak, sebenarnya enggak susah kalau Mbak Yeti hafal angka perpangkatan 2.
ya, angka perpangkatan 2. Contohnya mana penghapusnya, saya jadi bingung penghapusnya di mana. Oke. Nah. Sebentar. 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Duanya ketinggalan. 2 kali 2 sebentar, sama dengan 4. Nah, saya bikinkan ini dulu, silakan boleh dicatat. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Dan seterusnya. Nanti boleh diteruskan ya Mbak Yeti ya. Nah, di sini bisa dilihat Mbak Yeti, bisa dipahami. Pangkat 2 ini bisa diterima nggak Mbak Yeti? Saya bikinkan sampai 5 biar agak enakan. Kalau bisa saya lanjut saja kalau bisa. Nah, akar dari 1 sama dengan 1. Akar dari 4 sama dengan 2. Akar dari 9 sama dengan 3. Bisa dipahami Mbak Yeti? Tiap hari matematika ya. Nah, sama. Kalau sekarang akar dari 16 berapa Mbak Yeti? Kan di sini 9 itu asalnya dari 3 kali 3. 4 asalnya dari 2 kali 2. Nah, kalau 16 berarti berapa kali berapa Mbak Yeti? Yang angkanya sama, berapa kali berapa? 16. Nah, 4 kali 4 ya kan? Berarti akar dari 16 adalah 4. Bagaimana, bisa dipahami? Yang seperti ini sudah bisa dipahami Mbak Yeti? Nah, akhirnya. Kalau akar dari, saya turunkan lagi. Akar dari 81 berapa Mbak Yeti? Jadi nyari angka yang sama, hasilnya 81. Berapa dikali berapa hasilnya 81, itu adalah hasil akarnya yang sama. Berapa angkanya Mbak? 81. Akar dari 81. Harus HP 1 perkalian nih. Nanti ini ya Mbak ya, bisa dibikin list, jadi akar pangkat dari 1 sampai 20 mungkin ya. Jadi nanti itu kalau menemukan jadi nggak usah menghitung seandainya kalau memang HP-nya cuma 1. Atau ya mungkin lebih bisa dibantu dengan hafal perkalian. Saya bantu ya. Sudah ketemu 9 kali 9. Berarti akar dari 81 adalah 9. Tepat sekali. Nah, berarti sudah bisa dipahami ya Mbak ya. Ini waktunya sudah habis. Tadi saya extend 15 menit. Saya extend lagi 10 menit lagi ya Mbak ya, biar ini saya nambah 10 menit nggak apa-apa ya Mbak ya. Agak molor berapa ini? 15 sama 10, 25 menit nggak apa-apa ya Mbak ya. Saya kembali ke mana tadi? Oh ini. Nah, kalau 51, nah sekarang yang tidak bisa akar pangkat 2, contohnya 51. Nah, kalau teman-teman nggak punya kalkulator,
Ya, kita pakai cara gampang saja. Cari perpangkatan 2 yang hasilnya mendekati 51. Kita pakai 7 pangkat 2 ya. 7 pangkat 2 adalah 49. 7 pangkat 2 hasilnya 49 ya. Jadi di sini kita sudah dapat ya. 49-nya kita sudah dapat ya. Oke. Nah, selisih 49 dengan 51 ini berapa, Mbak? Selisih 49 dengan 51. Selisihnya berapa? Sampai jam 10 nggak apa-apa. Yakin 49 dengan ya, yang 49 ini adalah 7, benar. Ini kita kasih koma di sini. Ya, kita kasih koma. Tidak, maksudnya selisih itu 51 dikurangi 49. Berapa, Mbak? 51 dikurangi 11, 2 ya. Selisihnya 2. Nah, selisih 2 ini kita kasih batas koma, jadi dia akan menjadi komanya. Kita mencari bilangan pangkat ya yang hasilnya mendekati 2, itu 1. Ya. Oke. 1. Jadi sudah, dari kita ambil 1 digit saja, 1 punya selisih lagi 1, dan seperti itu terus seterusnya. Berarti kita pakai 7,1 hasilnya. Bingung, Mbak? Kita coba lagi. Kalau masih bingung, sepertinya bingung ya. Kita pakai 12 saja. 12. Ya. Kita mencari bilangan pangkat 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 4 16. Oke. Sudah ya, Mbak ya, saya pakai sampai 4 pangkat 2 saja. Nah, sekarang ya, Mbak ya, dilihat cari hasil pangkat di sini yang belakang, berarti hasil pangkatnya yang mendekati 12. Berapa, Mbak? Hasil 1, 4, 9, 16. Yang paling mendekati 12 tapi tidak lebih dari 12 itu 9 ya. Oke, kita tulis 9 di sini. Ya. Kita tulis 9. Ya, Mbak. Kita komakan di sini. No, bukan. Bilangan akar itu hanya untuk hubungannya itu perpangkatan 2. Tidak boleh perkalian 3 kali 4, 6 kali 2, 1 kali 12, tidak boleh. Ya, ini hubungannya dengan pangkat 2. Oke. Halo, Mbak. Sebetulnya Mbak itu tambah bingung. Nah, tadi hasilnya 12, akar itu 3,46 ya. Nah, di sini berarti ada selisih akar di sini 12 sama 9 itu adalah 3 ya, 3. Nah, cara gampangnya berarti punya selisih 3 ya, 3. Karena di sini kita pakai 0 ya, berarti kita tambahkan 0 di sini ya, 4, 5. Nah, ini adalah 25 ya, 25. 6,5
kuadrat 36. Oke. Jadi kita kok turun sendiri. Kita kan nambah koma di sini. Jadi selisih 12 dengan 9 itu adalah 3. Karena kita nambah koma, jadi kita tambahkan 0, berarti 30. Nah, 9 ini akar dari 9 adalah 3, kita koma. Nah, 30 kita cari yang hasilnya mendekati 30, 25, berarti kita pakai 5. Hasilnya adalah 3,5, kita bulatkan menjadi 4 akarnya. Bagaimana Mbak Yeti? Bingung? Masih bingung? Halo? Masih? Oke, kita coba lagi. Oke, kita coba ya. Nah, saya tuliskan saja. 1/2. Tidak Mbak, cuman saya ini agak bingung menyampaikan yang bisa dipahami caranya. Kalau ngejelasinnya seperti ini sih enggak sih Mbak, cuman saya terkadang bingungnya caranya yang simple tapi bisa dipahami itu seperti apa gitu. Saya tulis dulu ya Mbak ya, bilangan pangkat 2-nya dulu. 1, 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4, 3 pangkat 2, 3 kali 3 sama dengan 9. 4 pangkat 2, 4 kali 4 ya, sama dengan 16. Oke, 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Ini kalau saya menyarankan ya Mbak ya, kalau tidak hafal mungkin bisa bikin listnya ya. 6 pangkat 2, kok 6 kali 6 sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. 7 pangkat 2, 7 kali 7 sama dengan 49. 8 pangkat 2 sama dengan 8 kali 8, 64. Oke. 9 pangkat 2 sama dengan 9 kali 9 sama dengan 81. 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Oke. Nah, bilangan akar itu hubungannya dengan yang saya tulis ini, bilangan pangkat 2 ya Mbak ya. Nah, saya ingin mengecek tadi, masih ingat enggak? Akar dari 64 berapa Mbak? Akar dari 64. Akar dari 64. Di sini dicari berapa angkanya? 64 di sini ya. 64. Berarti akar dari 64 berapa Mbak? Angka yang sama. Yang hasilnya 64, 8. Berarti akar dari 64 itu 8. Akar dari 9 berapa Mbak? Akar dari 9. Saya extend lagi 10 menit. Oke. Akar dari 9 81. Ayo, akar dari 9. Nah, ini 9-nya. Itu adalah 3. Kalau 81 itu 9 pangkat 2 sama dengan 81. Ayo, jangan kebalik ya Mbak ya. Oke,
akar dari 9 dengan 9 pangkat 2 itu kan berbeda, bisa dilihat di sini. Akar dari 9 itu 3, 9 pangkat 2 itu 81. Bisa diterima, Mbak? Bisa diterima? Atau mungkin bingung? Nah, sekarang kita mau mencari bilangan akar, tetapi angkanya nggak ada di sini, nggak 1, 4, 7. Nah, sebagai contoh saya pakai akar dari 10. Oke, saya pakai 10, akar 10. Oke. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Ada yang 10, Mbak? Ada yang 10 enggak hasilnya ini? Tidak ada ya, tidak ada yang 10. Oke, tidak ada yang 10. Oke. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya, Pak, kalau akar dari 9 jelas 3 ya. Nah, kalau 10 bagaimana cara mencarinya? Nah, di sini teman-teman saya ingin ajak. Nah, kita cari 10. Nah, cari hasilnya. Hasil ya, Mbak ya, hasil yang mendekati 10 angka berapa, Mbak, di sini? Yang mendekati 10. Di sini angka yang mendekati 10 berapa, Mbak? 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Yang mendekati 10, tapi tidak boleh lebih dari 10. Angka berapa, Mbak? Ya, 9. 9. Ingat ya, akarnya adalah 3 ya. Nah, sama dengan berarti di sini akar dari 9. Oke. Kita keep, kita kasih koma di sini, kita kasih akar lagi, ya, kita kasih akar lagi. Nah, di sini selisih antara 10 dan 9 itu adalah 1, ya. Selisih dari 10 dan 9 itu adalah 1. Sebentar, saya ada yang mau tak cek dulu tadi. 16, 4. Bukan. Sebentar ya, Mbak ya. Cek 1, 51, 2. Tapi 3. Oh, berarti di atas 3 ya. Oke. Ingat ya, ternyata dari ini caranya, kalau angkanya 1 selisihnya, nah ini kan berarti 10 ya, 9 dikurangi sama dengan 1, ditulis di sini ya, ditulis di sini, ini 1. Bisa dipahami, Mbak Yati? Bisa dipahami, Mbak Yati? Jadi tadi, kalau sudah diingat, yang akar selisih ini jika angkanya 1 dan 2 itu dibiarkan saja. Tetapi kalau di atas, pokoknya 3 dan seterusnya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ditambah 0. Kalau 3 berarti jadi 30. Kalau 5 berarti menjadi 50. Bisa dipahami, Mbak? Karena ini 1, kita biarkan saja ya. Oke. Kita biarkan saja. Sekarang akar dari 9 ya, Mbak ya, itu adalah 3. 1 tetap 1. Tadi kalau angka di belakang koma kurang dari 5, kita bulatkan ke 3. Hasilnya adalah 3. Bagaimana, Mbak Yati?
Kalau ini teman-teman tidak punya kalkulator, kalau bisa menggunakan kalkulator, boleh dicari dengan kalkulator. Ini secara manualnya saja. Nah, bagaimana kalau seandainya kita cari lagi sebentar. Oh, bisa ya? Oke. Saya coba lagi, ini saya hapus ya, Mbak ya. Saya hapus. Saya ajak mencari akar dari 27. Nah, akar dari 27. Sekarang nyari hasil perpangkatan 2 yang mendekati 27. Mbak Yeti, berapa yang mendekati 27? 25 ya? Ya, 25. Selisihnya di sini adalah 2 ya. Selisihnya 27 dengan 25 ya, Mbak ya. Itu adalah 2. Ingat tadi 1 dan 2 dibiarkan saja. Ini 5. Kita cari, kalau akar pangkat 2 kan nggak ada. Kita cari hasilnya yang mendekati 2, itu 1. Berarti 5,1. Kita bulatkan menjadi 5. Bagaimana Mbak Yati? Bisa diterima? Sepertinya sudah mulai bisa dipahami ya. Nah, kalau bisa kita balik lagi, mana tadi segitiganya? Tadi mencari 7 ya Mbak ya, yang akar 7 ya. Di mana tadi? Nah, ini 51, biar sekalian bisa mengerjakannya. Saya ajak ke sini 51. Tadi kan bagaimana bisa dapat 7 ya Mbak Yeti ya. Kita coba kerjakan di sini. Oke. Sebentar. Tadi ke 12. Saya hapus yang ininya dulu. Kok macet. Ini saya tadi menghitung sama kalkulator. Ini kita coba dengan cara manual ya Mbak ya. 51. Oke, kita coba mencari akar 51. Oke. Akar berapa Mbak? Angka di sini yang mendekati 51. Berapa Mbak? Yang mendekati 51 tapi tidak lebih dari 51. Bisa dilihat 1, 4, 9, 16, 25, 39, 49, 64, 81, 100 dan seterusnya. Yang mendekati 51 berapa Mbak? Ya, 49, tepat sekali. Kita tulis 49 di sini. Oke, koma. Selisih 51 dengan 49 berapa Mbak selisihnya? Selisihnya. Berarti kalau Mbak Yeti yakin 7 ya, Mbak Yeti maksudnya 7 tuh yang ini ya. Ini 7 ya. Oke. Jangan ya, kita tulis 7. Nah, akar yang di sini ini berapa, Mbak? Nah, akar yang di sini ini kan belum diketahui. Itu caranya mencarinya 51 dikurangi 49. Berapa, Mbak? 2. Oke, 2 itu kita tulis di sini ya. 2 kita tulis di sini. Nah, ingat ya, 1 dan 2 itu dibiarkan saja, tidak ditambah 0. Ini komanya kita sudah tulis. Kita cari di sini yang hasilnya mendekati 2 berapa? 1. Berarti kita tulis di sini 7,1. Dibulatkan menjadi 7. Bagaimana Mbak? Bisa diterima?
Bisa diterima? Oke, kita kembali ke tadi. Berarti akar dari 51 ini 7,1 ya. Dibulatkan menjadi 7. Nah, di sini berarti ini kan balik lagi ke sini. Berarti alasnya adalah 7. Alasnya 7, berarti ini alasnya yang tadi silang berarti sudah menjadi centang. Ya, kita masukkan ke dalam rumus. Saya hapus dulu ini biar muat. Nah, kita masukkan setengah. Saya extend 5 menit lagi. Oke, setengah. Alasnya tadi berapa Mbak? Sudah diketahui kalau dari gambar ini adalah tinggi, ini adalah alas. 7 kita masukkan. Tingginya berapa Mbak? Tingginya berapa tingginya? 7 juga ya. Nah, sekarang kita masukkan. Saya hapus dulu. Kita tulis lagi setengahnya biar teman-teman gak bingung. Setengah kali 7 kali 7 berapa Mbak? 49 ya. Nah, tadi ingat ya, kalau dikali setengah itu artinya sama dengan dibagi 2. Berarti 49 dibagi 2 berapa? Boleh disebutkan hasilnya. 49 dibagi 2. 49 dibagi 2 berapa Mbak Yati? 24,5. Tepat sekali. 24,5 cm persegi. Bagaimana Mbak Yati? Bisa diterima? Jadi kalau seandainya sisi yang ini atau yang ini tidak diketahui, pakai cara yang ini ya. Caranya sisi miring dikuadratkan, dikurangi sisi yang diketahui salah satu. Kalau enggak ini ya ini. Kemudian di akar. Jadi yang kita bahas akar-akar untuk mencari ini. Itu untuk segitiga siku-siku. Nah, selain segitiga siku-siku, ada juga, ini saya hapus dulu. Segitiga sama kaki. Di manakah tadi tulisan saya segitiga sama kaki? Nah, ini segitiga sama kaki. Ciri-cirinya segitiga sama kaki itu adalah panjang sisi kanan dan kirinya ini kakinya itu sama. Jadi kalau di sini 10 cm, di sini itu 10 cm. Berbeda dengan segitiga siku-siku. Tinggi dari segitiga sama kaki, terus ada juga sama sisi. Kalau sama sisi itu bedanya sama. Berarti di sini 5, di sini 5, di sini 5. Itu sama sisi. Ada segitiga yang sembarang. Jadi seperti ini. Jadi segitiga sembarang itu panjang 1, 2, dan 3 ini berbeda-beda. Contohnya ini 2, panjangnya 2 cm, ini bisa 3 cm, di sini bisa 7 cm, berbeda-beda. Ini namanya segitiga sembarang. Nah, untuk segitiga sama kaki, segitiga sama sisi dan segitiga sembarang ya, tingginya itu diambil dari garis tengahnya. Jadi berbeda dengan siku-siku ya. Garis tengahnya ini. Nah, di garis tengahnya ini. Ini adalah tingginya. Dilihat di sini tingginya dan ini tingginya. Dan alasnya itu seret semuanya ini. Alasnya. Semuanya panjang ini alasnya.
Pemahaman gambar bisa diterima, Mbak? 3 segitiga ini bisa diterima? Halo? Nah, untuk mencari luasnya sama rumusnya, segi setengah kali alas kali tinggi. Ini di sini saya punya contoh, tingginya ini 10, alasnya 20. Ya, berarti kita masukkan setengah kali 20 kali tingginya 10. 200 bagi 2, 100. Bagaimana, Mbak? Bisa diterima? Yang lainnya juga sama. Bagaimana kalau tingginya tidak diketahui? Tingginya tidak diketahui, ya. Sama, caranya seperti segitiga siku-siku tadi, sama. Tapi cuman di sini kan 20 ini kan alas panjang ini. Nah, kebetulan berarti diambil separohnya. Ini kan di tengah. Berarti yang diambil separohnya 10 di sini. Ini berarti panjangnya 10. Untuk latihan soalnya kita lanjutkan minggu depan ya, Mbak ya. Sampai sini dulu, mungkin ada yang dibingungkan. Kalau matematika memang perlu waktu yang panjang sekali. Oh, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya tutup pertemuan malam hari ini dulu. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan materinya. Mungkin Mbak Yeti bisa cari-cari soal di latihan oret-oret. Nanti kita bisa ini ya, bahas bareng-bareng nanti. Bisa lewat inbox ya. Oke, saya tutup pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak. Selamat istirahat. Semoga yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mbak. Selamat istirahat ya, Mbak ya. Ini hari ini saya extend kelasnya banyak sekali. Maaf ya, Mbak ya. Jadi waktu istirahatnya ini mundur. Oke.